Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan, materi gizi migran, dengan topik analisis masalah gizi pada migran. Nah, saya sengaja buat video ini in case teman-teman, kalau misalnya kita langsung Zoom nanti ada yang, misalnya nggak ada waktu gitu ya, dan juga untuk hemat kuota kalau pakai Zoom jadi, enakan pakai YouTube. Nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu, kemudian, saya akan lakukan sesi diskusi setelah teman-teman menyaksikan video materi ini, ya. Jadi mohon disimak dan apabila ada yang tidak, jelas bisa diulang-ulang di kemudian hari juga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, pertama teman-teman mesti tahu dulu apa sih definisi dari migrasi. Ya, jadi ada beberapa definisi yang, menjelaskan apa sih sebenarnya migrasi itu. Yang pertama dari Lee di tahun 1976 mendefinisikan migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan ataupun sifatnya. Jadi ini luas sekali ya definisinya. Kemudian, definisi yang lebih singkat atau istilahnya lebih, spesifik lagi itu dijelaskan oleh Cipto Herianto, di mana migrasi diartikan sebagai perpindahan orang dari, daerah asal ke daerah tujuan. Sedangkan definisi menurut Badan Pusat Statistik, ini lebih banyak ya atau lebih spesifik lagi definisinya, yaitu proses perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain melewati batas wilayah administrasi. Ini bisa berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, hingga, provinsi ya. Jadi memang lebih spesifik lagi. Nah, ini juga penting ketika misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk melakukan skripsi terkait, masalah gizi pada imigran gitu ya, atau pada orang-orang yang melakukan migrasi, maka teman-teman harus spesifik terhadap definisi migrasi itu sendiri, sehingga ketika mencari sampel itu juga lebih mudah dan ya memang sudah lebih spesifik gitu. Jadi, semakin spesifik semakin baik. Apakah teman-teman mau cari yang pindah kecamatan, pindah kota, atau pindah provinsi, ya. Kemudian definisi lain dari United Nations atau PBB ya, ini mendefinisikan bahwa batasan migrasi ini merupakan bentuk mobilitas geografi atau mobilitas ke ruangan. Dari satu unit geografi ke unit geografis yang lainnya, yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanen dari tempat asal atau keberangkatan ke tempat tujuan atau tempat yang didatangi. Ya, jadi menurut saya sudah cukup jelas definisi dari migrasi. Intinya berpindah. Hanya karena mungkin kita di Indonesia jadi memang lebih tepat untuk menggunakan definisi yang BPS ya. Kemudian kenapa sih orang itu bermigrasi? Ada dua faktor ya yang mendasari kenapa sih orang itu melakukan migrasi. Yang pertama yaitu faktor, pendorong atau hal-hal apa sih yang mendorong untuk berpindah dari tempat asal. Ya, jadi faktor pendorong ini adalah faktor yang terjadi di tempat asalnya, di, tempat tinggal yang sekarang gitu ya. Ini ada, peperangan, bencana alam, kemudian tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan, faktor yang lainnya. Faktor pribadi juga mungkin bisa juga menjadi faktor pendorong untuk bermigrasi ya, misalnya, ada masalah di tempat asal, terus kemudian, mau bermigrasi itu juga bisa jadi alasan, kenapa seorang melakukan migrasi, dilihat dari, faktor pribadi. Kemudian, faktor yang kedua yaitu hal yang menarik di tempat tujuan atau kita sebut juga sebagai faktor penarik. Biasanya faktor penarik ini adalah kita lihat dari tempat tujuannya, gitu ya. Apakah misalnya di tempat tujuan itu memiliki lapangan pekerjaan yang lebih banyak, menawarkan kondisi ekonomi yang lebih baik, misalnya seperti itu. Ya, jadi kan memang kita sering juga ya banyak menemukan orang itu pindah dari desa ke kota, untuk cari pekerjaan. Kalau saya jauh-jauh mungkin di Surabaya atau Jakarta sebagai 2 wilayah terbesar di Indonesia gitu ya, pasti banyak orang yang bermigrasi kan ke daerah, Jakarta dan Surabaya juga untuk mencari, pekerjaan supaya kondisi ekonominya juga, lebih baik. Nah, migrasi sendiri itu dibedakan menjadi 2 hal, yaitu voluntary dan forced, secara sukarela atau secara terpaksa. Nah, ini biasanya juga
tergantung dari faktor, 2 tadi yang saya sebutkan di awal gitu ya. Kalau misalnya faktornya itu adalah faktor pendorongnya itu lebih kuat, biasanya itu masuk ke dalam forced, migration. Jadi kayak misalnya ada peperangan gitu ya atau ada bencana alam, maka ya udahlah terpaksa saya harus, berpindah kan atau bermigrasi. Tapi kalau misalnya voluntary, ini biasanya faktor penariknya yang lebih menggiurkan, gitu. Jadi saya secara sukarela mau berpindah dari wilayah saya yang sekarang, ya, ke tempat atau tujuan yang baru. Ya, jadi, 2 ini adalah jenis dari migrasi. Ada yang dilakukan secara sukarela, ada yang terpaksa juga. Kalau kita bicara konteks imigran luar negeri, itu kalau di Indonesia sendiri itu ada memang yang forced ya, jadi karena, ada peperangan biasanya atau misalnya konflik gitu ya, nggak sampai perang lah, konflik di negaranya, tapi ada juga beberapa yang memang mencari suaka. Ya, kalau mencari suaka ini biasanya ya, memang, apa ya, sudah tujuannya gitu, jadi nggak terpaksa, jadi memang voluntary. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, kalau misalnya ini bicara konteks imigran yang luar negeri ya, karena kalau dalam negeri rasanya kalau mau pindah atau bermigrasi ya pindah aja gitu ya, tidak ada batasan yang ketat. Tapi kalau misalnya imigrannya itu adalah imigran luar negeri gitu ya, maka ada aturan-aturan yang cukup ketat, termasuk kan izin masuk dan sebagainya. Nah, misalnya imigran itu belum memiliki izin masuk yang sah, belum memiliki dokumen-dokumen yang sah, maka sambil menunggu dokumen tersebut rilis, mereka akan ditempatkan di rumah detensi imigran atau yang disebut dengan Rudenim. Ya, jadi Rudenim ini adalah tempat untuk imigran legal ya, yang belum memenuhi syarat hukum untuk memasuki wilayah Indonesia. Di Indonesia sendiri per Oktober 2009 itu ada 13 Rudenim di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri ada satu, itu ada di daerah Bangil, ya. Tapi tulisannya Rumah Detensi Imigran Surabaya. Tapi sebenarnya lokasi realnya itu ada di Bangil gitu ya. Nah ini undang-undang yang membawahi atau mengatur peraturan terkait dengan imigran gitu ya. Ada UU nomor 9 tahun 92. Jadi bisa juga disebut karantina imigrasi atau tempat penampungan sementara. Ya, beberapa yang disebut imigran gelap itu berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian, nggak ada visa. Dalam rangka menunggu proses deportasi misalnya, atau dalam rangka menunggu keputusan menteri mengenai pengajuan keberatan yang diajukan. Rudenim ini bentuknya seperti apa, Bu? Bentuknya itu seperti penjara sebenarnya, tapi lebih bebas lah. Maksudnya tidak terlalu yang kotak-kotak di jeruji besi itu enggak ya. Jadi kayak mungkin bisa saya bilang kayak kos-kosan ya, tapi besar gitu ya. Jadi cuman di depannya itu memang dikasih jeruji-jeruji besi gitu ya. Memang tetap dikhawatirkan kalau mereka tiba-tiba lari gitu. Tapi di dalamnya nggak terlalu seperti penjara gitu. Jadi kayak kos-kosan itu, kemudian ada satu ruangan besar semacam tempat ibadah gitu ya. Tapi itu tidak bukan tempat ibadah yang spesifik untuk satu agama, tapi untuk berbagai agama gitu. Jadi semuanya bisa melakukan ibadah di situ. Gitu. Saya kebetulan pernah juga ke rumah detensi imigrasi yang di daerah Bangil. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi dengan imigran gitu ya ketika mereka bermigrasi? Ada dua hal utama gitu ya yang terjadi. Yang pertama, mereka harus melakukan adaptasi lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah adaptasi terhadap makanan. Apalagi kalau misalnya berpindah dari satu negara ke negara yang lain, maka food culture-nya pasti akan jauh berbeda. Kalau misalnya konteksnya itu masih di satu negara, itu pun bisa jadi berbeda ya, apalagi kita di Indonesia gitu. Misalnya kita pindah aja ke Jawa Tengah aja, itu kan sebenarnya ada perbedaan ya, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan, tapi ada perbedaan gitu kan. Tuh, apalagi yang berpindah negara gitu ya, pasti food culture-nya itu akan berbeda dan otomatis imigran ini harus melakukan adaptasi lingkungan, seperti itu. Kemudian yang kedua adanya inequality ya, atau inequality itu adalah bahasa Indonesianya itu kayak ketidak ketidakseimbangan gitu ya.
Jadi mereka mendapatkan tempat yang, tidak layak, kemudian servis atau pelayanan terhadap kesehatan itu juga, kurang layak dan sebagainya gitu ya, karena mereka adalah orang yang baru gitu ya. Let's say misalnya, contohnya sederhananya dulu saya pernah bermigrasi selama 2 tahun waktu itu ke Thailand. Itu kan yang pertama jelas saya beradaptasi makanannya. Pertama banyak yang tidak halal. Yang kedua, rasanya banyak yang sour, banyak yang kayak kecut-kecut pedes gitu. Kemudian, ya beradaptasi dengan, ketersediaan minuman manis yang cukup banyak dan sebagainya. Yang kedua juga mengalami inequality gitu. Kenapa? Karena, ya saya yang awalnya di Indonesia tinggal di rumah sendiri, akhirnya harus tinggal di kos-kosan. Ya, kemudian access of service, pelayanan kesehatan itu untungnya tidak berbeda karena ketika saya berpindah ke Thailand itu kan untuk sekolah. Jadi saya mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Tapi kalau misalnya ceritanya itu adalah sebagai imigran gitu ya, terkadang, pelayanan terhadap kesehatan itu juga tidak terlalu baik. Gitu ya, karena kan kita, ya belum punya asuransi contohnya, ya, atau belum terdata sebagai warga di situ sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan sebagainya, ya. Nah, ketika 2 hal ini mengarah ke hal-hal yang, tidak baik gitu ya, misalnya, tidak bisa beradaptasi dengan makanan atau justru beradaptasi dengan makanan, tetapi pola makan di daerah tujuan itu ternyata adalah pola makan yang bisa dibilang unhealthy. Kemudian terjadi, mengalami inequality tadi, mengalami ketidakadilan gitu, apa ya bahasanya inequality bahasa Indonesianya? Ya tidak equal gitu ya, nggak sama gitu kan. Saya nggak bisa akses pelayanan kesehatan, saya nggak bisa dapat konseling dan sebagainya, maka bisa muncul masalah-masalah gizi dan kesehatan, ya. Karena adaptasi dan kebiasaan akses yang, mengarah ke memang unhealthy behavior. Jadi itu yang nanti menjadi cikal bakal terjadinya masalah gizi pada imigran. Nah, kemudian di tahun 2008 gitu ya, sebenarnya, dalam World Health Assembly gitu ya, membahas khusus topik health of migrants gitu, itu sudah, mengeset gitu ya, atau mereka itu udah punya patokan. Ada, 4 prinsip ya yang harusnya itu wajib didapatkan oleh seorang atau beberapa kelompok imigran, ya. Yang pertama, pastikan pelayanan kesehatan untuk mereka, itu terjangkau, ya. Jadi fair access itu maksudnya aksesnya itu terjangkau untuk mereka, gitu. Jadi kayak nggak perlu asuransi yang mahal, ya, tapi mereka tetap, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan pada dasarnya itu kan hak untuk setiap manusia ya, mau imigran ataupun tidak imigran. Yang kedua harus, melindungi hak-hak dasar imigran terhadap kesehatan. Ketiga, harus diletakkan atau ya, harus diutamakan juga life saving measures ya, terutama apabila imigran itu merupakan, imigran yang datang karena ada konflik atau, bencana alam yang membahayakan nyawanya. Jadi kan dia, berpindah untuk menyelamatkan diri gitu ya. Jadi di tempat yang baru ya harusnya, tetap diperhatikan juga aspek kesehatannya gitu. Ya, ketiga, juga melindungi imigran dari kondisi stres gitu ya, yang biasanya eee, i et erat sekali kaitannya dengan, aktivitas migrasi. Ya, karena kalau ada bermigrasi, apalagi yang forced migration itu ya, yang karena disaster, konflik, dan sebagainya, itu biasanya tingkat stresnya jauh lebih tinggi. Kayak misalnya mungkin teman-teman tahu dulu ada kelompok Rohingya ya kalau nggak salah, yang lari ke wilayah Aceh dulu ya. Nah, itu kan, juga beberapa bahkan ada yang bilang sampai meninggal di kapal ya dan lain sebagainya. Nah, itu ketika sampai di Aceh ya memang, kita sudah sewajibnya sudah wajib memang untuk, menyelamatkan mereka gitu ya, memberi akses terhadap kesehatan dan, dari berita-berita yang saya baca memang itu yang sudah dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian, ini adalah kaitan secara umum migrasi dan kesehatan, ya. Jadi ketika bermigrasi, pasti seseorang itu akan berinteraksi dengan faktor lingkungannya. Iya, karena kita hidup, jadi kita pasti berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kemudian ketika bermigrasi, pasti orang tersebut itu kan membawa,
apa yang dia percaya kan, nilai-nilai, kebudayaan gitu ya, yang mana, itu bisa dibawa ke tempat yang baru gitu ya, gitu. Nah, seseorang migran ini dapat memberikan hal yang baru bagi masyarakat di tempat barunya, atau sebaliknya justru memperoleh hal baru dari masyarakat di tempat tujuan migrasi dalam konteks kesehatan tergantung bagaimana imigran tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika dia sangat kuat sekali membawa nilai-nilai, yang dia bawa sebelumnya gitu ya, misalnya, oh di tempat asalnya itu saya selalu menjaga PHBS misalnya, selalu cuci tangan, kemudian, menjaga sanitasi lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Maka ketika nilai-nilai tersebut dibawa, maka kan, ke tempat baru gitu ya, maka hasilnya kan akan positif gitu ya. Tetapi ketika itu, ada juga yang konteksnya berbeda dengan tersebut. Jadi ketika membawa nilai-nilai yang baru, tetapi ketika di tempat baru, ternyata justru beradaptasi dengan, lingkungan yang kurang bersih, sehingga kebiasaan PHBS-nya itu tidak terbawa atau istilahnya itu ya, jadi berkurang gitu yang akhirnya bisa menimbulkan beberapa masalah gizi dan kesehatan, ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, bisa, menyimpulkan gitu ya sampai di slide saya yang terakhir, karena nanti akan sangat banyak sekali contoh terkait dengan hal, ini, kaitan antara migrasi dengan kesehatan. Nah, masalah kesehatan yang terkait migrasi itu juga banyak yang mulai muncul setelah migran itu berada di tempat yang baru. Dengan kata lain, status kesehatan mereka lebih baik pada saat sebelum datang di tempat tujuan migrasi. Nah, istilah ini dikatakan atau disebut sebagai healthy migrant effect. Ya, ini tadi kalau misalnya kita, mengikuti atau beradaptasi dengan lingkungan di tempat tujuan yang ternyata lingkungan di tempat tujuan itu tidak terlalu baik. Itu tuh namanya healthy migrant effect. Let's say misalnya contoh yang paling, sering ya, misalnya, eee, saya dari Indonesia, ya, dengan pola makan misalnya konsumsi sayur, itu lumayan sering, mostly setiap hari ada sayur dan sebagainya. Kemudian saya pindah ke Amerika misalnya, yang mana di Amerika, pasti lebih banyak junk food ya, lebih banyak makanan-makanan yang mengandung, lemak yang tinggi dan saya mengikuti tren pola makan yang western itu tadi, yang akhirnya saya, menjadi obesitas misalnya. Nah, setelah datang ke tempat baru. Nah, artinya kan ini salah satu contoh healthy migrant effect, karena saya sebelum pindah itu memiliki status gizi yang baik, nggak punya masalah gizi, nggak punya masalah kesehatan gitu. Tapi ketika saya pindah, kemudian saya beradaptasi dengan lingkungannya dan saya mengikuti pola makan yang kurang baik, ke barat-baratan yang akhirnya membuat saya, jadi obesitas dan tentu teman-teman juga paham kalau sudah obesitas kan pasti akan disertai beberapa penyakit metabolik yang lainnya, gitu. Itu adalah salah satu, contoh dari healthy migrant effect. Nanti akan saya, contohkan sih beberapa healthy migrant effects juga ya yang, sudah ada penelitiannya. Jadi memang sudah, terbukti bahwa healthy migrant effect ini terjadi, gitu. Nah, kemudian, saya kutip dari ABB di tahun 2010 ya, ini mereka melakukan penelitian kira-kira mau tahu apa sih 5 masalah utama pada, migran gitu ya, dan ternyata masalah pertama itu adalah lifestyle and diet related health problems. Nah, ini peran gizi kan besar sekali di sini gitu kan ya, karena ya lifestyle and diet related health problems itu ya memang makanan kita sehari-hari gitu ya. Di, gizi ini gitu. Jadi ternyata, masalah tersebut memang terbukti paling tinggi di antara masalah kesehatan yang lainnya. Contohnya masalah mental health, masalah, infectious disease, reproductive health, kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan. Kalau sekarang mungkin yang nomor 3 ini infectious disease ini juga masalah yang cukup tinggi ya pada imigran karena lagi pandemi COVID-19 makanya sekarang Indonesia juga banyak di-ban di-ban oleh negara-negara lain, 59 negara loh yang nge-ban kita. Ya mungkin karena mereka tidak mau kita membawa, infeksi COVID-19 ke negara mereka, karena kan pasti implikasinya sangat berat sekali, gitu. Tapi, kita fokuslah ke
lifestyle and diet related health problems ya. Dia akan saya bahas satu persatu. Nah, masih nyambung dengan slide sebelumnya yang mengatakan bahwa masalah utama yang terjadi pada imigran adalah terkait, lifestyle and diet gitu ya. Maka sekarang, masuk ke topik inti pembahasannya, yaitu bagaimana sih kita melakukan analisis, masalah gizi pada kelompok imigran. Sebenarnya pada dasarnya untuk menganalisis masalah gizi pada kelompok imigran itu hampir sama sih dengan, menganalisis masalah gizi pada kelompok, non-imigran. Hanya yang membedakan itu adalah yang membuat unik adalah, yaitu tadi, kegiatan migrasinya ini tadi gitu ya. Apakah masalah gizi itu memang didapatkan ketika mereka itu melakukan perpindahan atau ya memang dari awal mereka sudah beresiko untuk mengalami masalah gizi. Nah, ini yang menarik itu di situ, begitu, ya. Nah, yang pertama untuk supaya kita bisa menganalisis, masalah gizi tentu kita harus mengukur apakah, imigran itu mengalami transisi pola makan atau transisi diet, gitu ya. Di mana transisi diet ini sangat tergantung dari paparan negara asalnya, gitu. Jadi apakah, eee memang saya sangat kuat sekali membawa pola makan makanan, Indonesia misalnya, ya. Jadi sangat tergantung dengan hal itu. Ada satu penelitian gitu ya, pada imigran di London, ini penelitian ini menemukan bahwa, ada satu kelompok imigran yang mereka itu terus melakukan atau melanjutkan, pola makan yang tradisional. Ya, dengan mereka melanjutkan pola makan tradisional tersebut, kemudian tetap mengkonsumsi beberapa, makanan etnis gitu ya, itu terbukti menurunkan increase the risk of, poor nutrition ya. Jadi justru meningkatkan resiko, asupan sodium sekitar 238 sampai 474% dibandingkan dengan, rekomendasi atau angka kecukupan gizi. Nah, kalau dari hasil ini gitu ya, berarti kita bisa menyimpulkan kalau ternyata traditional eating habits gitu ya, atau konsumsi makanan etnis dari, imigran yang tinggal di London itu ternyata memang, tinggi sodium gitu ya. Jadi memang, apa ya, kebiasaan buruknya itu sudah dari ketika dia itu masih berada di wilayah asal dan ternyata masih terbawa ketika mereka migrasi, gitu ya. Penelitian lain di tahun 2005, ya, ini menyebutkan bahwa identitas etnis itu juga berkorelasi secara positif dengan konsumsi makanan tradisional, ya. Jadi semakin kuat identitas etnisnya, maka akan semakin, kuat juga hubungannya dengan konsumsi makanan tradisional ketika mereka melakukan migrasi, tetapi berhubungan negatif atau terbalik dengan konsumsi western convenience food, ya. Jadi justru berbanding terbalik dengan konsumsi, makanan yang ke barat-baratan ya, karena mereka ya hanya mau makan makanan, etnis juga gitu ya. Nah biasanya ini tuh juga tergantung dari, kelompok usia ya. Jadi biasanya kalau semakin mendekati lansia gitu ya, biasanya identitas etnisnya itu lebih dijunjung tinggi gitu dibandingkan let's say dewasa muda. Ya, atau kelompok dewasa lah, yang mana biasanya identitas etnisnya itu tidak terlalu, kuat gitu ya, sehingga ketika mereka berpindah, mereka lebih mengikuti pola makan yang ada di, negara tujuan, gitu ya. Karena yang studi di nomor 2 ini ternyata bisa dilihat di sini ya, involving older adult immigrants. Jadi memang dewasa akhir gitu, ini sudah usia-usia mendekati lansia, makanya mereka masih mempertahankan apa yang, mereka percaya sebagai makanan yang baik untuk mereka. Padahal itu sebenarnya tinggi sodium gitu ya, hampir 474% lebih tinggi, seperti itu. Ya, jadi terjadi nggak sih transisi diet pada kelompok migran? Biasanya sih terjadi ya, karena kan kadang kalau kita mau beradaptasi itu ya harus, beradaptasi dengan makanannya gitu ya. Apalagi kalau berpindahnya itu dalam waktu yang, cukup lama atau bahkan menetap secara permanen gitu ya.
Apalagi juga ditambah ketersediaan beberapa makanan etnis itu kadang tidak ada di negara tujuan, ya. Kayak, maaf ya saya kasih contoh saya terus karena memang saya pernahnya cuman tinggal di Thailand yang sampai lama, di tempat lain belum pernah. Kayak misalnya, kita di Indonesia itu makan tempe kan kayak setiap hari gitu ya, nah murah dan sebagainya. Ketika saya pindah, tempe itu harganya paling murah itu sekitar 40.000, 100 bat itu ya, 100 bat itu 40 ribuan, 45.000. Ya kan kayak itu kalau untuk, 1 hari bisa beli makanan yang lainnya, bahkan sampai 2 3 porsi gitu kan, yang akhirnya, hal-hal yang tersebut itu juga bisa mempengaruhi kenapa akhirnya kita, mengalami transisi diet gitu. Karena kadang makanan etnis itu kalau di negara, tempat tujuan itu biasanya juga jauh lebih, mahal sehingga kita nggak afford untuk membelinya. Dia terpaksa mengikuti, apa sih, konsumsi atau kita mengkonsumsi makanan apa sih yang ada di situ dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi kayak bahasanya itu kayak, ya udahlah nggak berani makan makanan, etnis dan sebagainya, gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di masih wilayah Indonesia saja masih terjangkau ya, maksudnya kan, masih inilah, masih relatif sama gitu ya, kecuali mungkin kalau misalnya penggunaan rempah-rempah dan sebagainya, mungkin ada yang sangat berbeda sekali di satu wilayah, nah itu mungkin beda lagi ceritanya, ya. Saya lupa tadi di awal menyampaikan definisi dari transisi diet ya. Jadi transisi diet atau, akulturasi diet itu terjadi ketika seseorang yang bermigrasi itu mengadopsi, pola makan dari lingkungan yang baru, ya. Ya saya rasa ini cukup mudah lah ya, nggak perlu dihafalkan lah definisi, yang penting teman-teman itu, paham apa yang dimaksud dengan transisi diet. Nah, kemudian faktor apa saja sih yang berpengaruh pada, terjadinya transisi diet? Yang pertama yaitu jelas sosiodemografi ya, karena tadi contohnya udah saya katakan kalau misalnya usia gitu ya, yang lebih tua mungkin akan lebih kuat membawa nilai-nilai, etnisnya. Kemudian gender, ya gender ini kemungkinan ada, membedakan juga antara perempuan dan laki-laki. Kemudian lama tinggal, level edukasi, level penghasilan, kemudian status pernikahan. Biasanya kalau menikah dengan lokal kan akhirnya ikut lokal juga ya, pola makannya gitu ya. Misalnya orang luar negeri menikah dengan orang Indonesia, istrinya orang Indonesia gitu ya. Nanti karena istrinya ini yang masak kan jadi pasti mungkin juga diberikan sehari-hari adalah pola, makan makanan Indonesia. Jadi nanti pola makannya jadi ke Indonesia-Indonesiaan gitu. Kemampuan berbahasa ini juga mempengaruhi ya. Kemudian country of origin atau asal negaranya, kemudian jenis migrasinya, apakah yang, secara volunteer atau yang force gitu. Itu juga, bisa mempengaruhi terjadinya transisi diet pada suatu, individu atau kelompok imigran. Yang kedua adalah faktor, kebudayaan gitu ya, cultural factor, yang termasuk di dalamnya adalah religion, agama ya, karena tadi, karena mungkin, kita pindah ke negara yang mayoritas agamanya berbeda gitu ya. Jadi, apakah nanti kita melakukan transisi diet atau tidak kan juga berdasarkan hal tersebut, gitu. Kemudian cultural beliefs, kepercayaan terhadap, kebudayaan tertentu, kemudian sikap dan nilai-nilai yang yang dibawa oleh individu masing-masing, ya. Dan, apakah seorang individu itu pernah tinggal pada kelompok etnis tertentu gitu ya, karena di dunia ini kan pasti banyak sekali kan terdapat, etnis-etnis gitu. Kemudian exposure to host culture ini maksudnya adalah paparan dari negara tujuan, itu seperti apa ya, kalau misalnya paparannya itu banyak, misalnya kayak kalau pindah ke Amerika paparan terhadap junk food tuh banyak banget, jadi akhirnya ikut bertransisi diet ke makanan, yang junk food dan sebagainya. Kemudian food availability, ketersediaan dan kemampuan untuk membeli traditional food, ya ini juga, mempengaruhi apakah, terjadi transisi diet atau tidak. Kalau misalnya makanan tradisional itu tidak tersedia atau misalnya kayak tadi contohnya saya itu ya,
tempe itu mahal sekali, berarti itu kan saya nggak bisa afford ya. Akhirnya mau tidak mau harus lebih beradaptasi dengan lingkungan dan kemauan dan kemampuan gitu ya. Akhirnya tidak mempertahankan pola konsumsi tradisional. Nah, kemudian influence of new interpersonal relationship ini hampir sama dengan marital status ya, karena kadang kalau kita pindah atau bermigrasi, biasanya ngikut kan pola makannya. Mungkin jangan di ini deh, misalnya jangan di konteks luar negeri, misalnya di dalam negeri aja kan kadang seperti itu, nikah beda. Saya mungkin antara Jawa sama Sumatera gitu. Nah, nanti pasti ada salah satu nih yang berpindah, bergantung mereka menetap di yang di Jawa atau di Sumatera gitu, karena pasti nanti salah satunya itu akan ngikut yang lainnya. Ya, seperti itu. Karena kan kalau interpersonal relationship itu kan hubungan yang sangat dekat antara dua orang. Kemudian unfamiliarity with grocery procurement patterns, atau ini berkaitan dengan faktor lingkungan, misalnya kita tidak terbiasa dengan bagaimana sih pola belanja ya, atau grocery procurement itu ya pola belanja gitu ya, mungkin bahasa mudahnya. Pola belanja di negara tujuan gitu, sehingga kayak susah untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, ini terjadi juga sih kayak di Indonesia itu, kalau teman-teman tahu selain di Rudenim ya, untuk beberapa imigran yang sudah punya izin masuk itu ditempatkan di Puspa Agro. Jadi di Puspa Agro di Sidoarjo itu ada satu tempat, itu bentuknya kayak apartemen, jadi deket pasarnya. Itu imigran semua tinggal di situ, ya. Ada yang khusus untuk yang masih single, ada yang untuk keluarga. Jadi beda-beda gedung gitu. Nah, mereka itu juga ternyata diajarkan juga gitu bagaimana misalnya cara membeli sayur, cara membeli lauk dan sebagainya. Hal-hal sesimpel itu diajarkan supaya mereka bisa survive sendiri gitu. Karena kan mereka diberi penghasilan juga ya. Nah, bagaimana mereka bisa menggunakan penghasilan tersebut semaksimal mungkin, utamanya adalah untuk makan, karena itu kan hal pertama yang harus dipenuhi untuk bisa survive. Gitu. Jadi grocery procurement patterns ini juga penting juga untuk kita pelajari ketika kita melakukan migrasi ya, supaya kita tetap bisa mendapatkan makanan yang sesuai. Gitu. Kemudian pengetahuan terkait gizi itu juga kurang lebih bisa mempengaruhi apakah terjadi transisi diet atau tidak gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya kita berpindah ke negara lain yang misalnya konsumsinya itu ke barat-baratan, itu kan kita kalau punya pengetahuan gizi bahwa oh itu tidak merupakan pola makan yang tidak sehat gitu ya, maka kita bisa merubah itu kan, maksudnya kita nggak mengikuti tren makan ke barat-baratan walaupun kita pindah ke barat misalnya seperti itu. Tapi pada dasarnya seperti masalah-masalah gizi yang lainnya ya, faktor-faktor yang berkontribusi untuk transisi diet ini biasanya juga tidak berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin berlogika lebih dalam lagi, antara satu faktor dengan faktor yang lainnya itu juga saling berkaitan satu sama lain. Gitu ya. Misalnya, saya punya pengetahuan terkait gizi, oh tapi saya nggak bisa afford makanan-makanan tradisional gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya beli junk food yang lebih murah, tapi saya lebih kenyang, misalnya seperti itu. Nah, ini kan dua hal yang bisa saling berpengaruh, ya. Jadi intinya antar satu faktor dengan faktor yang lain itu juga saling berkaitan gitu ya untuk menentukan apakah transisi diet tersebut terjadi atau tidak. Nah, kemudian ini ada satu model gitu ya, satu model atau mungkin ini bisa dibilang kerangka konsep bagaimana transisi diet itu terjadi. Jadi kan ada istilah transisi diet dan akulturasi diet ya. Sebenarnya ini dua hal yang hampir mirip, tapi ada perbedaan yang mendasar. Kalau transisi diet itu kayak masih apa ya istilahnya itu masih bertransisi gitu, masih kadang on ngikuti negara tujuan, kadang off dan masih on off gitu. Tapi kalau sudah akulturasi, maka culture kita itu sudah berubah mengikuti culture negara tujuan. Jadi sudah terakulturasi di dalam, makanya namanya akulturasi diet. Kalau transisi diet kan masih, oh iya saya masih bertransisi nih untuk merubah diet saya dari sebelum saya pindah sama ketika saya sudah pindah
gitu. Tapi itu belum terakulturasi gitu. Jadi transisi diet dalam jangka waktu tertentu akan berubah menjadi akulturasi diet. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi tadi sudah saya coba jelaskan ya. Jadi ini ada sosiodemografi faktor sosiodemografi termasuk jenis kelamin, usia, pendapatan, knowledge, education ya. Kemudian mereka dulu tinggalnya di mana, di pedesaan atau di perkotaan, jenis migrasinya apa, ya. Kemudian faktor culture, faktor kebudayaan, termasuk agama, kebudayaan, kepercayaan terhadap kebudayaan tertentu, ya. Kemudian tinggal di etnis tertentu juga. Kemudian ini mempengaruhi exposure atau paparan to host culture-nya. Jadi bagaimana sih paparan dari negara tujuannya, gitu ya. Negara asal ding ya, host culture itu negara asal, gitu. Jadi kemudian paparan dari negara asalnya ini yang nanti akan menentukan apakah terjadi perubahan ya, perubahan psikososial dalam preferensi makanan ya. Jadi apakah lebih suka dengan makanan-makanan yang tradisional atau lebih suka makanan yang di tempat tujuan dan lain sebagainya. Kemudian menyebabkan juga perubahan pada lingkungan yang nanti akan berpengaruh ke perubahan pola kita membeli makanan, pola kita menyiapkan makanan, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian pada akhirnya menyebabkan adanya perubahan ya pada pola makan, gitu ya. Tuh, jadi ini adalah suatu model akulturasi diet ya, bagaimana akulturasi diet itu bisa terjadi. Nah, gambar ini juga menunjukkan bahwa tadi faktor satu dengan faktor yang lainnya itu saling berkaitan. Oke ya, jadi semoga sampai sini penjelasan saya bisa cukup dipahami. Host culture tadi yang benar adalah negara tujuan ya. Sorry, bikin videonya malam-malam jadi agak liar. Jadi ini adalah exposure atau paparan dari negara tujuan. Jadi seberapa besar paparannya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya kuliah langsung, teman-teman mungkin bisa kuliah offline, kalian mungkin bisa jawab gitu ya. Atau nanti kita bahas deh di sesi diskusi gitu kan. Kira-kira ini ada perbedaan yang mendasar nggak antara pola makan di Jawa Barat yang sebelah atas dan Padang yang di bawah? Kira-kira hal mendasar apa yang kalian bisa temukan dan kalian bisa prediksi ketika orang Jabar pindah ke Padang dan orang Padang yang pindah ke Jabar. Ya, jadi ini nanti saya tanyakan sedikit mungkin di kelas diskusi kalau misalnya masih ada waktu gitu ya. Supaya ini teman-teman juga ikut berpikir lah kira-kira bisa nggak menganalisis ini perbedaan pola makan dari kedua wilayah di Indonesia. Ya, kemudian kira-kira apa yang terjadi kalau seseorang bermigrasi dari Jabar ke Padang atau yang sebaliknya dari Padang ke Jabar. Oke, ini saya kasih contoh Indonesia dan Afghanistan. Kenapa buku Afghanistan? Afghanistan karena memang banyak imigran dari Afghanistan yang datang ke Indonesia gitu ya. Saya sendiri, jadi saya ceritakan kan memang pernah bertemu dengan kelompok imigran yang ada di Surabaya gitu ya. Ada di Rudenim, di rumah detensi, sama di Puspa Agro tadi, jadi apartemen Puspa Agro. Ketika saya ke sana memang banyak sekali orang Timur Tengah gitu yang melakukan migrasi ke Indonesia, salah satunya dari Afghanistan gitu. Bahkan beberapa itu masih belum bisa bahasa Indonesia ya, jadi agak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi selalu butuh orang lain untuk membantu membeli makanan dan lain sebagainya untuk survive gitu ya. Nah, Indonesia sendiri itu memang kita lebih banyak makanan-makanan yang bersantan ya, jadi kari. Kemudian kita menggunakan bumbu-bumbu yang sangat beragam ya, highly spicy itu maksudnya bumbunya bermacam-macam. Nah, biasanya disajikan dengan santan ya. Kemudian dengan bits of meat itu maksudnya daging atau lauk protein hewani itu dipotong kecil-kecil gitu ya, kayak contohnya mungkin opor atau rendang itu kan dipotong kecil-kecil gitu ya. Kemudian makannya dicampur pakai nasi
Itu kan Indonesia banget gitu ya. Walaupun sebenarnya Indonesia itu, lebih luas ya, maksudnya lebih beragam dari ini sebenarnya, tapi ini hanya, saya kasih contoh sederhananya. Kemudian di Afghanistan, sendiri perbedaannya adalah di fatty dishes. Jadi mereka memang lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung, lemak gitu ya. Kenapa? Karena ini ada alasannya gitu ya. Karena, mereka itu landscape-nya itu harsh harsh landscapes, kemudian freezing winters, jadi mereka itu negara yang, bersuhu dingin juga karena ada salju, ya. Kemudian, penggunaan lemaknya itu lebih banyak karena itu tadi berkaitan ya, kayak, lemaknya itu tadi digunakan supaya ada perlindungan dari dingin, maksudnya kayak gitu, ya. Kemudian untuk dressing-nya mereka juga lebih sering menggunakan yogurt, which is itu jauh berbeda dengan kita kan pakainya santan, kalau mereka itu biasanya pakai, yogurt gitu ya. Kemudian porsi nasinya itu juga kadang itu nggak di satu piring kecil gitu ya, mereka kadang itu di piring, yang besar gitu ya, kemudian dimakan bersama-sama, dan sebagainya. Jadi ada perbedaan, eee, komposisi gitu ya, makanan antara yang di Indonesia dengan yang di Afghanistan. Nah, ini akhirnya membuat mereka akhirnya orang Afghanistan ini ketika mereka pindah ke Indonesia mesti berpikir ulang gitu ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sama seperti di Afghanistan. Kayak mereka sering banget menggunakan mutton fat misalnya. Secara etnis tradisionalnya lebih sering pakai lemak kambing domba gitu ya. Di Indonesia kan kita jarang ya menggunakan komposisi tersebut gitu ya. Sehingga memang waktu mereka pindah dan harus survive sendiri itu ya akhirnya lebih banyak makan makanan lokal kayak bahkan lebih light dari yang saya ceritakan ini ya. Jadi kayak ya sayur bayam, sayur sop gitu-gitu karena memang itu yang lebih sering tersedia dan harganya jauh lebih murah. Jadi mereka bisa afford makanan-makanan tersebut di wilayah sekitar mereka. Jadi ya jarang juga sih mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa dikatakan mewah dengan protein hewani yang berlimpah. Padahal kalau di negara asalnya mungkin konsumsi makanan yang seperti itu cukup tinggi gitu. Oke, nah kemudian bagaimana sih kita bisa mengukur apakah terjadi transisi diet atau tidak? Ya, untuk mengukur apakah terjadi transisi diet atau tidak, itu kita bisa menggunakan beberapa metode pengukuran diet individu ya. Jadi ini teman-teman sudah belajar di semester 3 di mata kuliah PSG ya. Jadi ada FFQ atau SPFFQ, ada recall, ada food diary, atau menggunakan evaluasi food guide piramid. Kalau misalnya di negara asal dan di negara tujuan itu sama-sama punya piramida makanan gitu kan. Kadang ada sih negara yang belum punya itu piramida makanan, jadi agak sulit dibandingkan ketika dia berpindah misalnya ke Indonesia gitu. Jadi kita bisa pakai ke salah satu dari ketiga metode ini gitu. Nah, akan tetapi ada satu kekurangan kalau kita misalnya menggunakan yang recall atau food diary. Karena kalau recall sama food diary itu kan yang diukur kan asupan yang saat ini ya. Kita nggak bisa reflect ke asupan beberapa tahun ke belakang gitu kan. Jadi sehingga ada kadang agak sulit untuk bisa menginterpretasikan apakah terjadi transisi diet atau tidak gitu. Kemudian, FFQ dan SQFFQ ini juga bisa digunakan. Nah, ini bisa lebih lama untuk meng-capture, asupan individu karena kan bisa kayak 1 tahun terakhir gitu ya untuk memastikan apakah memang, dalam 1 tahun terakhir itu sudah terjadi transisi diet atau tidak, ya. Kemudian bisa juga kita mengukur transisi diet itu dengan membandingkan atau compare former home country dietary pattern. Jadi ya membandingkan gitu ya dengan negara asalnya, jadi former home country ini negara asal, gitu ya, dibandingkan dengan dietary pattern yang sekarang. Nah, biasanya itu, kita menggabungkan, former home country dietary pattern ini dengan food recall atau food diary, gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa, lihat contohnya langsung ketika penugasan ya, karena nanti saya tugaskan untuk,
nge-review jurnal terkait dengan masalah gizi pada imigran. Nah, nanti mungkin kalau ada pengukuran transisi diet atau akulturasi diet, teman-teman cek mereka menggunakan metode apa, ya. Kemudian ini ada satu tools juga atau satu alat untuk mengukur transisi diet yang menurut saya cukup bagus, gitu ya. Namanya Asian Indian Dietary Acculturation Measure, gitu ya. Ini untuk mengukur transisi diet pada imigran India kalau nggak salah, ya. Jadi ini pertanyaannya. Sebenarnya bentuk dari kuesionernya itu adalah food frequency. Ya, jadi tetap bentuknya itu food frequency, tetapi coba teman-teman lihat di sini, yang ditanyakan itu adalah makanan-makanan yang etnisnya dia, jadi makanan tradisional, ya, dan non tradisional. Ya, jadi nanti kan bisa dilihat di sini frekuensi mana yang lebih sering gitu kan? Apakah lebih sering frekuensinya yang makanan tradisional India atau lebih sering yang makanan non tradisional India gitu. Nah, kemudian food frekuensi lebih spesifik lagi di sini disebutkan bahan makanannya. Ini bahan makanannya pun juga mix. Ada bahan makanan yang non Indian, ada yang Indian gitu ya, kayak white rice, brown rice. Ini kayaknya masih ke-India-Indiaan lah ya. Tapi kayak makanan-makanan lain kayak vermicelli, kemudian mungkin pizza, spaghetti. Nah, ini kan nggak makanan khas India gitu ya. Nah, dari sini juga nanti bisa disimpulkan kira-kira konsumsi bahan pangan mana yang lebih sering dikonsumsi dalam beberapa periode waktu tertentu. Karena kalau FFQ kan kita bisa tentukan ya periode waktunya itu. Apakah 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir, dan seterusnya. Oke. Nah, ini codingnya ya untuk yang ini 1-27 ya. Jadi yang merepresentasikan Asian Indian Practice atau yang masih mempresentasikan pola konsumsi tradisional India itu ada nomor 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian reverse code ini maksudnya yang tidak merepresentasikan non-Indian itu nomor berapa saja gitu ya. Dan kemudian nanti dilakukan penilaian di akhir. Nah, ini juga kode yang untuk ini ya, Asian Indian Dietary Acculturation Measure ini. Jadi ada beberapa pernyataan yang mana mereka harus melakukan checklist kira-kira mana yang lebih sesuai dengan kebiasaan mereka. Ya, sorry nih tadi scoringnya ternyata bukan untuk FFQ tapi untuk yang ini ya. Jadi ada pernyataan yang merepresentasikan pola makan India dan ada yang merepresentasikan pola makan non-India. Gitu. Jadi tinggal di checklist kira-kira mereka yang agree atau disagree. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini cukup bagus sih, cuman kita bisa sih membuat kuesioner yang hampir mirip gitu ya. Apabila kita mau memang tertarik dengan melakukan penelitian pada imigran yang pindah ke Indonesia gitu ya, atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain bisa maksudnya diadaptasi gitu ya, tinggal diganti kira-kira mana yang merepresentasikan pola makan di wilayah asal dan wilayah tujuan. Oke, ini saya buat sendiri semacam ya intinya konseptual framework atau kerangka konsep yang mudah. Bagaimana transisi diet atau akulturasi makanan itu bisa menyebabkan atau berpengaruh pada status gizi. Jadi dari sosiodemografik, kemudian faktor budaya, perubahan lingkungan, dan perubahan psikososial ini sama-sama bisa menyebabkan atau merubah pola diet sehingga terjadi akulturasi diet dan juga bisa merubah level aktivitas fisik gitu ya. Ini bisa juga terjadi gitu ya. Terutama yang di rudenim tadi, karena kalau di rudenim ya pasti aktivitas fisiknya kan juga terbatas gitu ya. Jadi hanya bisa melakukan aktivitas fisik di dalam wilayah rudenim itu sendiri. Untuk akulturasi diet nanti akan mempengaruhi pemilihan makanan mereka, sehingga pemilihan makanan ini nanti secara langsung akan mempengaruhi food intake.
Nah, bersama-sama food intake dan level aktivitas fisik ini secara langsung bisa mempengaruhi status gizi. Teman-teman ingat ya, kalau keseimbangan energi itu kan energi masuk sama energi keluar. Nah, itu aja yang kira-kira mana yang lebih berat sehingga bisa merubah status gizi. Kemudian status gizi secara sinergistik akan berkaitan atau mempengaruhi status kesehatan, ya. Kemudian status gizi ini ada yang undernutrition atau overweight, obese. Jadi ada dua. Tergantung mana yang lebih berat gitu ya. Kalau lebih berat food intake ya dia akan mengarah ke overweight obesitas. Tapi kalau food intake-nya lebih rendah ya pasti akan menyebabkan undernutrition. Masalah overweight dan obes nanti ini juga akan berujung pada peningkatan prevalensi atau resiko terjadinya penyakit tidak menular. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya ke slide selanjutnya. Ini terkait dengan overweight atau obesitas yang terjadi karena akulturasi diet ya pada kelompok imigran. Ini ada penelitian pada imigran Jepang ya yang sudah mengalami akulturasi diet gitu ya. Ini mereka lebih banyak yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit yang sama dengan non-imigran ya atau penduduk asli di Amerika Utara ya. Kenapa? Karena ternyata kalau diet di Jepang itu kan memang lebih banyak komposisinya itu ada nasi, kemudian sayur, ada mie gitu ya, berbagai macam mie kan kalau di Jepang kan ada soba, ada ramen, ada macam-macam lah ya, jenis mie gitu ya. Kemudian sayur itu selalu ada. Jadi kalau mungkin teman-teman juga pasti saya yakin pernah ke restoran Jepang, itu kan lengkap gitu ya menunya. Jadi kayak bento itu kan juga dari Jepang, itu kan juga lengkap kan. Jadi ada karbonya, ada sayurnya, protein hewani dan sebagainya gitu kan. Nah, ternyata dibandingkan dengan komposisi diet pada kawasan atau masyarakat di Amerika Utara itu mostly animal protein, lemak, dan gula. Nah, akhirnya karena imigran Jepang ini tadi mengalami akulturasi diet, mereka mengikuti pola makan dari masyarakat di Amerika Utara, akhirnya mereka mengalami peningkatan berat badan. Ya, kemudian terjadi peningkatan prevalensi beberapa penyakit degeneratif. Ada stroke, ada penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Ya, jadi ini salah satu contoh masalah gizi gitu yang terjadi pada imigran. Kemudian ada juga penelitian yang lain, ya. Ada Mexican Americans, jadi keturunan Mexican Americans ini hidup di California atau bermigrasi ke California dan mereka mengalami akulturasi juga, sudah tidak menjalankan traditional diet-nya, malah mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Gitu ya, ini teman-teman bisa cek makanan-makanan berlemaknya gitu ya, apa saja sih yang menggantikan makanan tradisional gitu ya. Kemudian akhirnya hasilnya mereka konsumsi seratnya itu rendah. Kalau konsumsi seratnya rendah, otomatis kan bisa beresiko untuk mengalami peningkatan berat badan dan juga beberapa masalah kesehatan lainnya, misalnya peningkatan kolesterol, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini konsumsi sayur-sayurannya itu jadi lebih rendah gitu lah ya. Padahal di negara asalnya itu konsumsi sayur-sayurannya harusnya cukup tinggi. Ya, jadi ini juga salah satu contoh terjadinya healthy migrant effects. Oke, kemudian bagaimana melakukan screening untuk overweight dan obesitas? Ini paling gampang ya, kalau melakukan screening overweight dan obesitas itu kita bisa menggunakan IMT saja. Ya, tapi mungkin IMT-nya itu bisa kita sesuaikan gitu ya. Karena ada cut off yang digunakan di Asia ya dan non Asia. Jadi kalau misalnya imigrannya itu dari non Asia, mungkin kita bisa menggunakan kriteria yang umum. Jadi yang WHO kriteria ini. Tapi kalau yang pindah itu masih dari wilayah Asia, jadi kita juga better menggunakan ASEAN kriteria, ya. Atau kita bisa juga menggunakan relative weight,
ya. Relative weight ini dihitung apabila kalau misalnya lebih dari 120% maka didefinisikan sebagai obesitas. Tapi ini jarang sih digunakan karena kadang kita ini ya, nggak hanya pakai satu indikator saja berat badan. Jadi lebih spesifik atau lebih bagus lagi menggunakan IMT. Bisa juga menggunakan waist circumference ya. Ini kalau misalnya kita penelitiannya terkait dengan penyakit-penyakit metabolik atau penyakit jantung gitu ya, yang sangat erat kayak penyakit kardiovaskular yang sangat erat kaitannya dengan waist circumference, maka bisa menggunakan indikator waist circumference ini. Ya, atau lingkar pinggang bahasa Indonesianya. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk waist circumference ini cut off point-nya juga harus etnik spesifik ya. Jadi berasal dari mana imigran yang kita ukur, kemudian kita bandingkan dengan cut off point yang ada, apakah masuk yang lebih atau tidak. Terakhir bisa menggunakan body fat mass, pilihannya ada triceps skin fold atau BIA. Kayaknya lebih praktis menggunakan BIA ya sekarang, karena kalau triceps itu ya agak sulit dari segi pengukurannya, kemudian menghitung persen lemak tubuhnya itu juga agak takes time lah ya, gitu. Sehingga mungkin lebih mudah untuk menggunakan BIA. Yang kedua, masalah diabetes. Untuk masalah diabetes ini sangat related sekali gitu ya, karena obesitas itu memang sangat rentan untuk mengalami resistensi insulin gitu, sehingga masalah diabetes ini juga merupakan masalah yang sering muncul pada kelompok imigran gitu ya. Ada penelitian juga, ini penelitian kohort ya, jadi bukan cross seksional, ini bagus penelitiannya dilakukan jangka panjang di Amerika Serikat gitu ya. Ketika mereka melakukan follow up setelah 12 tahun, jadi pada mereka melakukan penelitian atau pengamatan pada imigran selama 12 tahun gitu ya. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa ternyata diet western atau diet kebarat-baratan itu memang berkaitan dengan peningkatan resiko diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok yang memang konsumsi western dietnya itu lebih tinggi. Ya, walaupun di sisi lain yang prudent diet ini ya, jadi masih tetap ada yang melakukan prudent diet tapi prevalensi diabetesnya itu jauh lebih rendah. Ya, jadi prudent diet itu maksudnya diet tradisional gitu ya, diet dari negara asal yang dibawa. Itu ternyata memang ini terbukti bahwa diet apabila berpindah ke US dan mengikuti pola konsumsi US maka akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Ini juga biasanya erat sekali sih kaitannya dengan overweight dan obesitas. Untuk screening diabetes sendiri ya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Untuk cara yang cepat dan mudah itu bisa menggunakan finger stick ya. Ini untuk mengukur kadar gula darah sewaktu atau kadar gula darah puasa. Atau bisa juga menggunakan gold standard yaitu HbA1c, tapi ini jelas jauh lebih mahal ya. Yang lebih mahal gitu. Kemudian siapa saja sih yang harus dilakukan screening gitu ya. Yang pertama adalah siapapun imigran yang memiliki resiko atau memiliki faktor resiko diabetes. Pertama, yaitu yang overweight dan obesitas, itu harus di-screening. Yang kedua adalah yang mungkin memiliki ayah atau ibu mengalami diabetes. Itu juga tinggi juga faktor resikonya ya. Kemudian orang-orang yang berusia 45 atau lebih ya, kemudian imigran yang specifically adalah kelompok dewasa yang memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Ini juga bisa dijadikan prioritas untuk di-screening. Tapi sebisa mungkin sebenarnya ya semua aja di-screening gitu ya. Kalau bisa namanya juga screening gitu ya, sebisa mungkin ya semuanya di-screening supaya memang benar-benar bisa disaring siapa yang mengalami diabetes dan tidak. Oke. Selanjutnya ada penyakit kardiovaskular. Ya, penyakit kardiovaskular ini juga erat kaitannya dengan overweight dan obesitas karena itu memang pemicu ya. Ada satu penelitian, ini bahkan meta-analisis ya, jadi cukup kuat penelitiannya pada imigran orang Cina yang tinggal di Amerika. Nah, ini sama menemukan bahwa prevalensi hipertensi pada imigran Cina itu lebih tinggi dibandingkan mainland Chinese itu sendiri. Jadi dibandingkan dengan orang Cina yang memang tinggal di Cina gitu.
Kemudian faktor lain juga yang resiko terhadap peningkatan terjadinya penyakit kardiovaskular pada imigran itu tidak hanya faktor, diet, tetapi faktor psikososial seperti stres, ya. Ini psychological stress ternyata juga ditemukan sangat beresiko terhadap peningkatan terjadinya hipertensi, gitu, ya. Ini ditemukan pada Asian immigrants, ya. Karena ya, terkadang kalau harus beradaptasi kan memang kemampuan orang untuk beradaptasi kan berbeda-beda ya. Tetapi kadang kalau misalnya apalagi ini balik lagi kalau migrasinya itu adalah jenis forced migration yang dipaksa, pasti psychological stress-nya itu juga lebih tinggi. Kalau psychological stress-nya lebih tinggi, pasti resiko untuk, mengalami hipertensi juga jauh lebih tinggi, ya. Kemudian penelitian yang terakhir, ini ada, penelitian yang mengukur kadar trigliserida, total kolesterol dan juga, kolesterol LDL yang meningkat pada imigran Chinese, ya, yang berpindah ke Melbourne dan ke California, ya. Lebih tinggi dibandingkan prevalensi di, Cina itu sendiri, ya. Nah, ini dijelaskan di sini, likely related to the adverse changes in lifestyle after migrating to the developed countries. Jadi, setelah berpindah ke negara maju, mengalami perubahan pola diet, perubahan lifestyle yang akhirnya meningkatkan total kolesterol dan juga LDL sehingga prevalensi dislipidemianya menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Oke, untuk screening penyakit kardiovaskular, yang pertama untuk tekanan darah, ini teman-teman bisa kita belum punya kemampuan sebenarnya, maksudnya tidak kompeten juga sih untuk mengukur, tekanan darah gitu. Jadi biasanya kita kerjasama sama teman-teman perawat atau dokter gitu ya untuk mengukur, tekanan darah. Nah, kemudian kita bisa mengklasifikasikan hasil tekanan darahnya itu menggunakan cut off point JNC 8, ini yang paling terbaru, ya. Jadi JNC 8, ini ada normal, pre-hypertension, hipertensi stage 1, dan juga stage 2. Nah, sebagai ini ya tambahan teman-teman, kalau misalnya kita mengklasifikasikan hipertensi itu, apabila salah satu saja itu sudah melebihi cut off point, maka itu sudah dikatakan masuk ke salah satu di antara kategori ini. Jadi misalnya tekanan darah saya itu 130/70. Yang 70 kan masih normal ya sebenarnya, tapi kan 130 sudah masuk pre-hypertension, maka saya masuk kelompok pre-hypertension. Dan seterusnya juga untuk yang stage 1 dan stage 2. Nah, jadi salah satu antara sistolik atau diastolik sudah memenuhi kriteria untuk klasifikasi, maka ya sudah masuk klasifikasi tersebut. Gitu. Kemudian untuk yang di atas 60 tahun, di atas sama dengan 60 tahun, maka kita menggunakan target yang berbeda ya, ini 150/90. Kemudian apabila dia punya diabetes atau punya CKD, kita juga menggunakan cut off point yang berbeda, karena ini ada kaitannya sih satu sama lain. Jadi kalau CKD dan diabetes kan juga pasti akan beresiko untuk mengalami peningkatan tekanan darah gitu. Jadi menggunakan cut off point yang berbeda-beda. Oleh karena itu ketika menanyakan kondisi medis, dia juga ditanyakan, pernah nggak diagnosis diabetes, pernah nggak didiagnosis mengalami gagal ginjal. Kemudian untuk screening penyakit kardiovaskular itu juga bisa dilakukan dengan mengevaluasi lipid profile. Tapi kalau mengevaluasi profil lemak dalam darah ini memang lebih mahal ya. Lumayan lah ya harganya untuk satu orang, apalagi kalau untuk screening banyak orang itu pasti akan juga lebih mahal. Tetapi ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan atau screening gitu ya ketika mendeteksi atau kira-kira ingin tahu seberapa besar sih masalah dislipidemia pada kelompok imigran. Pertama, bisa ngecek LDL-nya, kemudian total kolesterol, HDL, dan yang terakhir trigliserida. Ya, jadi ini cut off point-nya, teman bisa cek di sini, LDL dikatakan tinggi apabila lebih dari 160 misalnya, total kolesterol tinggi lebih dari sama dengan 240, HDL rendah kalau kurang dari 40, ya. HDL ini ada yang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi pada perempuan itu harusnya lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki, ya. Tapi cut off point ini juga bisa digunakan kurang dari 40
dan lebih dari sama dengan 60 dikatakan tinggi, karena HDL ini semakin tinggi semakin baik. Kemudian ada trigliserida itu lebih dari 150. Ya, ini dikatakan memiliki TG yang tinggi. Ini salah satu alat screening penyakit kardiovaskular yang bisa digunakan. Tapi jarang sih ya karena tadi ya mahal itu tadi. Selanjutnya yaitu kalau tadi kita bicara overnutrition dan hal-hal yang diakibatkan oleh overnutrition, sekarang ini saya bicara bagaimana melakukan screening malnutrisi. Karena malnutrisi atau undernutrition ini ya, yang saya maksud ini undernutrition atau underweight gitu, ini juga sering sekali terjadi terutama pada imigran-imigran anak-anak ya. Jadi ini kita concern ke kelompok usia yang berbeda. Pada wanita usia subur dan anak-anak ketika terjadi undernutrition itu kan efeknya sangat berbahaya ya, maksudnya bisa sampai life threatening gitu. Oleh karena itu masalah ini juga harus dideteksi lebih cepat. Mendeteksi malnutrisi ini juga jauh lebih gampang sih dibandingkan dengan mendeteksi beberapa kondisi atau masalah gizi yang sebelumnya saya jelaskan gitu ya. Malnutrisi juga sering sekali subclinical gitu ya. Artinya sudah mengalami kekurangan tetapi masih belum menunjukkan penampakan klinis seperti memang anak yang gizi buruk gitu ya. Nah, beberapa negara gitu ya, malnutrisi ini disebabkan karena memang ketahanan pangan yang sangat rendah ya. Kemudian ada kekeringan, ada konflik sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya ya. Kemudian terkait dengan kebijakan pertanian yang tidak adekuat. Nah, ini biasanya juga negara-negara konflik gitu ya. Atau terjadi epidemic HIV/AIDS. Ya, ini hasil dari hasil penelitian juga gitu ya yang menyebutkan bahwa ternyata kalau imigran itu banyak yang malnutrisi ya biasanya karena kondisi-kondisi yang berikut ini. Gitu. Nah, beberapa kelompok yang harus kita cek ya kondisi malnutrisinya itu ada balita, kemudian ibu hamil, dan wanita usia subur. Nah, ini 3 kelompok yang sangat beresiko atau rentan mengalami malnutrisi karena memang kebutuhannya kan meningkat ya pada kelompok usia tersebut. Gitu. Deteksi malnutrisi ini cukup mudah ya, bisa dengan menggunakan indikator antropometri, jadi menggunakan berat badan menurut usia atau berat badan menurut panjang badan ya. Silakan dicek lagi materi PSG. Kalau berat badan menurut usia itu kan untuk mendeteksi underweight, berat badan menurut panjang badan untuk mendeteksi wasting ya, dan seterusnya. Panjang badan menurut usia juga bisa dicek kalau mau melihat atau melakukan screening stunting pada imigran. Itu masih jarang sekali sih dilakukan ya. Stunting pada imigran, beberapa dilakukan sih di Indonesia, tapi mungkin tidak spesifik menyebutkan imigran. Tapi misalnya kayak saya mau kayak penelitian saya sih, saya dan Pak Trias itu ya pernah melakukan penelitian di daerah Sidotopo, di mana daerah Sidotopo itu kan sebenarnya juga banyak ya orang Madura yang berpindah ke situ gitu kan. Nah sayangnya satu pertanyaan yang tidak ditanyakan pada saat itu adalah yaitu aslinya dari memang tinggal di Sidotopo atau bermigrasi dari Madura ke situ dan berapa lama sudah bermigrasi gitu kan, karena itu kan sebenarnya nanti bisa kita jadikan apa ya intinya new findings gitu ya terkait dengan kaitan antara masalah gizi dengan migrasi itu sendiri, tapi sayangnya tidak kita tanyakan. Hasil dari hasil penelitian tersebut itu kalau tidak salah ingat angka stuntingnya itu hampir 40%. Jadi memang sangat tinggi sekali ya, karena kita prevalensi nasional aja sekarang sudah 31%. Gitu. Jadi ya cukup tinggi gitu ya. Sayangnya yang tidak kami ketahui yaitu tadi, apakah itu semua responden kita itu imigran atau tidak gitu. Walaupun memang di daerah tersebut cukup banyak orang Madura yang berpindah ke situ. Gitu. Jadi itu konteks ketika imigrasinya itu sifatnya dalam tanda kutip lokal ya. Jadi nggak beda negara, tapi itu beda wilayah aja. Walaupun cuma kayak dari Madura ke Surabaya, tapi kalau berdasarkan BPS kan itu udah pindah kota ya. Jadi bisa kita bilang ya itu ada migrasi gitu. Tapi sayang sekali itu tidak kita tanyakan. Nanti deh mungkin next penelitian akan kita tanyakan. Kalau teman-teman atau tertarik dengan teknologi migran ini juga bisa loh berpikir
ke arah sana gitu. Misalnya mau meneliti kelompok orang Jawa yang tinggal di Sumatera misalnya ada ya. Tapi kayaknya ada deh ya komunitas-komunitas seperti itu, kayak komunitas orang Padang di Surabaya itu menurut saya juga ada loh. Kayak ada rumah Padang itu kan kalau kita naik tol, arah dari Sidoarjo ke arah Surabaya itu kan juga ada kan rumah Padang. Nah, kayaknya itu milik, perkumpulan orang Padang yang tinggal di Surabaya. Kalian bisa loh, meneliti mereka juga gitu. Apakah mereka berubah pola makannya ketika, dari Padang pindah ke Surabaya itu ada perubahan atau gimana, dan mempengaruhi nggak status gizinya gitu. Itu menarik juga loh, dan belum pernah ada, kayaknya penelitian seperti itu. Jadi akan jadi penelitian yang, cukup baru juga. Oke, balik lagi ke materi, banyak ceritanya. Antropometri bisa dihitung menggunakan indeks antropometri ya, IMT menurut usia dan seterusnya, atau pakai Lila juga bisa. Karena Lila bisa mendeteksi kurang energi kronik, baik pada balita maupun pada wanita usia subur. Ya, oke. Screening lain itu juga, bisa menggunakan clinical test ya, tapi seperti tadi dikatakan di awal, kalau misalnya malnutrisinya itu masih kondisi subclinical, maka kalau kita pakai clinical test ya akan sulit menemukan kasus, gizi buruk gitu kan. Jadi memang clinical test ini, baru cocok digunakan apabila memang prevalensi gizi buruknya cukup tinggi di suatu wilayah, ya. Clinical test itu tahu kan yang, melihat gejala klinis kayak dari mulai kondisi rambut, kemudian bagaimana kondisi iganya, kemudian mungkin, mulutnya, kemudian kukunya, dan lain sebagainya, ya. Ini ada, rekomendasi untuk standar ya, severe wasting, tadi sudah saya katakan ini bisa menggunakan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, ya. Kemudian menggunakan, lila, atau kalau mau mengecek ada tidaknya bilateral ödem, itu menggunakan, tanda-tanda klinis. Oke. Oke, sepertinya ini sudah slide, terakhir ya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami, cukup, bisa diterima oleh teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang bingung, feel free untuk bertanya ya. Jadi jangan malu bertanya, silahkan menanyakan apapun yang berkaitan dengan materi. Oke, sampai ketemu di sesi diskusi. Saya, akhiri kelas hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.